Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini, kita akan belajar materi tentang bentuk hambatan dakwah, kemudian misi dakwah Nabi Muhammad SAW, dan meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bentuk hambatan dakwah. Ketika Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan di tengah-tengah kaum kafir Quraisy berkumpul dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran di bawah Nabi Muhammad SAW. Lalu kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara diantaranya: A. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain dengan sebutan penghinaan. Suatu saat, Rasul pernah dilempari kotoran domba. Rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran. Untuk mencelakakan beliau, pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya. Juga tindakan-tindakan lain yang sangat menyakitkan. B. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Misalnya, penghinaan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada Bilal oleh majikannya. Ia dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu. Tidak puas, majikannya pun mencambuknya dan menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibelinya dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Contoh lain penyiksaan keji yang dilakukan kafir Quraisy adalah siksaan yang ditimpakan kepada ayah dan ibu Ammar bin Yasir. Mereka dibunuh dan bahkan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Sahabat lainnya yang mendapatkan perlakuan sama adalah Zamirah yang matanya dicungkil hingga buta. Kekejian mereka juga menyebabkan Hibab terbelah tubuhnya karena ditarik oleh 2 ekor unta yang berlawanan arah. C. Bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Langkah ini dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah SAW dengan harta, dengan janji berapapun Nabi meminta maka akan diberikan. Bahkan mereka membujuknya untuk menjadikan Nabi sebagai raja-raja dan diiming-imingi wanita-wanita yang tercantik di seluruh Arab, asalkan Rasulullah menghentikan kegiatan menyebarkan agama Islam. Namun semuanya ditolak oleh Rasulullah. D. Membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan Lata dan Uzza dalam beberapa hari, untuk kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Namun, usaha ini ditolak Nabi melalui firman Allah dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-3. E. Membujuk dan memprovokasi Abu Talib. Tindakan langsung terhadap Nabi selalu menghadapi kegagalan. Maka kafir Quraisy mulai beralih untuk mempengaruhi dan membujuk paman Nabi agar memerintahkan Nabi berhenti dakwah. Mereka memprovokasi dengan memberikan ganti Rasulullah dengan seorang pemuda yang gagah dan ganteng, dengan syarat Abu Thalib tidak menghalangi mereka membunuh Nabi. Namun usaha mereka ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Provokasi lainnya adalah membujuk Abu Thalib dengan pernyataan bahwa Nabi telah membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran para pendahulu dan nenek moyang bangsa Arab. Taktik ini juga gagal. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyampaikan dakwah sehingga berhasil dan aku mati karenanya. F. Menghasut masyarakat Mekah. Upaya lain yang dilakukan kafir Quraisy untuk memerintah
dakwah Nabi adalah dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran, karena disebutkan oleh mereka sebagai jampi-jampi yang membuat mereka tertenun. Selain itu, mereka juga mengancam untuk tidak segan-segan membuat mereka sengsara atau bahkan dibunuh jika mengikuti ajaran Nabi. G. Pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Upaya ini merupakan upaya yang sangat menyengsarakan kaum muslimin. Kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, melakukan transaksi jual beli, menikahi atau dinikahi, menengok yang sakit, atau menolong mereka. Pemboikotan ini dituliskan dalam selembar pengumuman yang ditempelkan di pintu gerbang masuk Ka'bah, sehingga semua orang tahu dengan ancaman berat bagi mereka yang melanggarnya. Dan yang terakhir, H. Mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam. Ini dilakukan misalnya ketika sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habsyi, kafir Quraisy datang menghadap raja mereka yang beragama Nasrani dan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar. Namun, ketika dikonfrontir dengan umat Islam yang dijuru bicara Ja'far, akhirnya mereka kalah dan Raja Habsyi memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam untuk hidup tentram di negaranya. Ketika Abu Thalib masih hidup, Nabi Muhammad SAW masih mendapat perlindungan darinya. Ketika itu, di Jazirah Arab ada kebiasaan melindungi salah satu keturunannya, meskipun keturunannya itu salah. Maka paman Nabi itu pun melindunginya. Masyarakat Arab tahu bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari Bani Hashim, bani yang sangat dihormati ketika itu. Kakek Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Muthalib adalah penjaga Ka'bah, sedangkan Abu Thalib adalah orang yang mengatur pembagian air Zam-Zam. Kedua jabatan itu merupakan jabatan terhormat. Banyak tokoh kafir Quraisy yang menghadap Abu Thalib untuk memintanya agar tidak lagi melindungi Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Utbah bin Rabi'ah. Mereka orang-orang yang sangat bersemangat dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Adanya desakan yang dapat menimbulkan perpecahan kaumnya membuat Abu Thalib goyah. Akhirnya, dia meminta Nabi Muhammad agar menghentikan menyebarkan agama baru di kalangan masyarakat Quraisy. Tetapi, Nabi Muhammad menolak seraya berkata, "Demi Allah, wahai pamanku, sekiranya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan pekerjaan ini, sehingga ia tersiar, atau aku akan binasa karenanya, aku tidak akan menghentikan pekerjaan ini." Selain Nabi, para pengikutnya pun banyak yang disiksa karena keimanannya. Mereka itu misalnya Bilal bin Rabah, keluarga Ammar bin Yasir, Zubair bin Awam, dan Abu Bakar. Dalam keadaan sangat berat dan menyedihkan itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke Ethiopia atau Habasyah dalam upaya dakwahnya. Kaum kafir Quraisy tak pernah merasa puas sebelum Nabi Muhammad berhenti menyebarkan agama baru itu. Setelah dengan bujukan atau siksaan dan hinaan, bentuk upaya lain yang mereka lakukan adalah dengan pemboikotan dalam jangka waktu 3 tahun. Pemboikotan itu berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, tidak berbicara dengan orang-orang Islam. Yang kedua, tidak berjual beli dengan orang-orang Islam. Dan yang ketiga, tidak menikah dan dinikahi oleh orang-orang Islam. Pemboikotan itu berakhir setelah papan pengumuman pemboikotan yang dipasang di Ka'bah usang dan hancur. Setelah itu, disebabkan adanya beberapa orang Quraisy yang tidak sampai hati melihat dampak dan pemboikotan tersebut. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya yang menimbulkan ketidaksenangan kaum kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW adalah
Tujuan dakwahnya. Inti dari dakwah Islam yaitu berisi seruan kembali ke agama Ibrahim, mentauhidkan Allah, dan beriman adanya hari kiamat, merubah perilaku jahiliyah, dan mengangkat dan melindungi hak asasi manusia seperti kebiasaan membunuh dan mengubur anak wanita menjadi alat untuk menghilangkan aib keluarga. Islam mengangkat derajat wanita dalam posisi yang tinggi dan terhormat. Nabi datang dengan membawa sesuatu yang baru dan membawa perubahan pada masyarakat. Maka wajar bila selain ada yang menerima, tentu tak sedikit yang menentang. Sesuatu yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut adalah agama Islam. Jauh sebelum Nabi Muhammad menyerukan kebenaran, beliau sangat terkenal, mempunyai sifat-sifat mulia. Gelar-gelar beliau pun istimewa, di antaranya sidik selalu benar, amanah dapat dipercaya, fatonah cerdas, dan tablik berani menyampaikan. Gelar-gelar tersebut sangat membantu dalam upaya beliau menyiarkan Islam. Beban di pundak Nabi Muhammad SAW sangat berat, yaitu mengadakan perubahan masyarakat dari jahiliyah menuju masyarakat yang berlandaskan agama tauhid. Tugas itulah sebagai misi utama dakwah Nabi. Dalam dakwahnya tersebut, Nabi Muhammad SAW banyak mendapat dukungan dari orang-orang dekatnya. Para pendukung yang telah beliau persiapkan sebelumnya itu sangat loyal sebagai juru dakwahnya. Segala harta, benda, dan nyawa mereka korbankan untuk memperjuangkan misi dakwah Nabi Muhammad tersebut. Strategi-strategi Nabi Muhammad dalam berdakwah diawali dengan menghimpun pendukung setia dari orang-orang dekat beliau dengan cara sembunyi-sembunyi. Tahap berikutnya, beliau berdakwah secara terbuka. Hal ini dilakukan setelah dirasa cukup dukungan. Meskipun dukungan semakin besar, para penentang pun juga semakin besar. Akhirnya, beliau menerapkan strategi berpindah tempat kepada sebagian pendukungnya agar misi dakwah beliau tetap terjaga. Perkembangan gangguan dan ancaman menunjukkan tingkat yang sangat tinggi oleh kaum Quraisy Mekah terhadap keselamatan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad juga hijrah ke Madinah dalam rangka menyusun kekuatan yang akhirnya mendapatkan kesuksesan. Seluruh langkah tahapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak terlepas dari petunjuk Allah. Maka agar kita mencapai sukses, maka harus selalu berpegang teguh pada petunjuk Allah, sebagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad. Pelajaran berharga yang kita peroleh dari kerja keras Nabi Muhammad adalah keseriusan dalam menegakkan kebenaran. Setiap perjuangan pasti akan mendapatkan rintangan dan gangguan. Tetapi dengan keteguhan hati dan kesungguhan, maka segala bentuk rintangan dan gangguan akan dapat kita atasi. Perjuangan Nabi Muhammad tidak lepas adanya dukungan dan dorongan dari para sahabat beliau yang setia. Mereka itulah yang kelak melanjutkan dakwah Nabi setelah beliau wafat. Para sahabat dalam meneruskan tugas dakwah dapat berjalan sukses karena mereka berpegang kepada dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan Hadis, sebagai pedoman dan perjuangan mereka. Akhlak Nabi Muhammad yang harus diteladani dalam rangka perjuangan dakwah meliputi sebagai berikut. A. Mengedepankan akhlak mulia dan memiliki sifat sidik, amanah, fatonah, dan tablik. B. Memperjuangkan misi dan menghimpun pendukung awal dari orang-orang dekat di sekitar kita. C. Berani berdakwah secara terang-terangan apabila kekuatan dirasa cukup. D. Melakukan strategi hijrah dalam rangka membangun kekuatan. E. Menyerahkan seluruh keberhasilan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menjadi sombong. Itulah sifat dan sikap yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau memperjuangkan dan menegakkan kebenaran. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai.
Semoga penjelasan pada hari ini dapat mudah dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada tugas, dimohon dikerjakan dan dikumpul pada tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.